Setelah suamiku memukulku berkali-kali karena dia ketahuan selingkuh, aku pergi tidur tanpa sepatah kata pun. Esok paginya saat dia terbangun mencium aroma rendang kesukaannya. Baguslah kau sadar. Tapi saat lihat siapa yang duduk di meja dia teriak histeris. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi selalu datang lebih dulu ke rumah itu sebelum suara apapun terdengar. Cahaya matahari menyelinap pelan melalui sela gorden krem di ruang tamu, memantul lembut di lantai keramik yang selalu Ayu pel dengan cermat setiap sore. Rumah sederhana itu berdiri di sudut perumahan lama yang tenang, tidak besar, tidak pula kecil. Cukup untuk dua orang yang memulai hidup bersama dengan keyakinan bahwa cinta dan usaha akan selalu cukup. Ayu Lestari sudah terjaga sejak azan subuh berkumandang. Ia tidak pernah memasang alarm keras. Tubuhnya seperti memiliki jam sendiri, terbiasa bangun sebelum hari benar-benar dimulai. Ia duduk di tepi ranjang sejenak, menarik napas panjang, lalu bangkit tanpa suara agar tidak mengganggu Bagas yang masih terlelap di sisinya. Wajah suaminya tampak tenang saat tidur. Garis-garis tegang yang sering muncul ketika ia terjaga lenyap sementara. Ayu selalu menatap wajah itu sebentar, seperti mencari sesuatu yang dulu membuatnya jatuh cinta. Ketenangan yang kini hanya muncul saat Bagas memejamkan mata. Ia melangkah ke dapur, mengenakan daster bersih yang warnanya sudah sedikit pudar. Dapur itu rapi, bersih, dan tertata fungsional. Ayu menyukai keteraturan. Ia percaya rumah yang terjaga adalah cerminan hati yang berusaha tetap utuh. Kompor dinyalakan, panci kecil diletakkan, air dipanaskan untuk membuat teh hangat. Sambil menunggu, ia mengambil telur dari kulkas, memecahkannya dengan gerakan yang sudah sangat terlatih. Bunyi cangkang retak terdengar lirih, hampir seperti bisikan. 5 tahun pernikahan mengajarkannya banyak hal. Salah satunya adalah memahami ritme suami. Bagas tidak menyukai sarapan yang terlalu berat. Ia lebih suka nasi hangat, telur dadar sederhana, sambal sedikit, dan segelas teh manis. Kadang Ayu menambahkan irisan tomat atau mentimun, meski Bagas jarang menyentuhnya. Ayu tetap menaruhnya di piring, dengan harapan kecil yang tidak pernah ia ucapkan. Semoga suatu hari Bagas mau memakannya. Sambil memasak, pikirannya melayang pada tahun-tahun awal pernikahan mereka. Rumah ini dulu terasa berbeda. Dindingnya masih kosong. Bau cat baru bercampur dengan tawa yang sering terdengar hingga ke teras. Bagas kala itu pulang dengan cerita-cerita tentang kantor, tentang ambisi, tentang rencana masa depan. Ayu mendengarkan dengan mata berbinar, menyiapkan minuman, sesekali menyela dengan pertanyaan kecil. Mereka berbagi mimpi di meja makan yang sama, meja kayu yang kini sudah penuh bekas goresan halus akibat usia dan pemakaian. Ayu mengangkat wajan, menuang telur yang telah dikocok. Aroma sederhana mulai memenuhi dapur. Ia menambahkan sedikit garam, sedikit merica. Tidak pernah berlebihan. Seperti hidup yang ia jalani bersama Bagas. Selalu berusaha pas, tidak menuntut terlalu banyak, tidak pula memberi terlalu sedikit. Dari kamar, terdengar suara Bagas berdehem. Ayu menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada masakannya. Ia tahu, beberapa menit lagi suaminya akan bangun, menuju kamar mandi, dan bersiap ke kantor. Rutinitas itu jarang berubah. Bahkan ketika perasaan di antara mereka mulai terasa tidak lagi hangat, jadwal pagi tetap berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang bergeser. Bagas keluar dari kamar mandi dengan handuk melingkar di leher. Rambutnya masih basah, meneteskan air ke lantai tanpa ia sadari. Ayu mengambil lap kecil dan mengeringkannya tanpa komentar. Ia melakukan itu dengan otomatis, seperti kebiasaan lama yang tidak perlu dipikirkan. "Kopi?" tanya Ayu pelan, tanpa menoleh. "Teh saja," jawab Bagas singkat. Nada suaranya datar. Tidak kasar, tapi juga tidak hangat. Ayu mengangguk, menuangkan air panas ke dalam gelas, menambahkan gula sesuai takaran yang ia hafal di luar kepala. 2 sendok teh. Tidak lebih, tidak kurang. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Piring Bagas sudah tersaji rapi. Ayu menunggu sampai suaminya mulai makan sebelum ia menyentuh makanannya sendiri.
Ia memperhatikan cara Bagas menyuap, cepat, efisien, seperti ingin segera menyelesaikan kewajiban sebelum pergi. Kadang sendoknya berbunyi agak keras saat mengenai piring. Ayu tidak menegur. Ia tahu Bagas tidak suka diingatkan hal-hal kecil di pagi hari. "Kemejaku yang biru di mana?" tanya Bagas sambil tetap makan. "Sudah disetrika. Di lemari, bagian kanan," jawab Ayu. Bagas mengangguk singkat. Tidak ada ucapan terima kasih, tapi Ayu tidak mempermasalahkannya. Dalam pikirannya, itu bagian dari peran yang ia pilih. Ia percaya, memberi tidak selalu harus dibalas dengan kata-kata. Cukup dengan kehadiran, cukup dengan keberlangsungan rumah tangga yang tampak baik-baik saja. Namun, ada hal-hal kecil yang tidak bisa sepenuhnya ia abaikan. Cara Bagas menghela napas ketika mendengar suara sendok jatuh. Cara alisnya mengernyit ketika Ayu bertanya terlalu banyak. Cara ia lebih sering diam atau sibuk dengan ponsel. Isyarat-isyarat itu tidak pernah menjadi ledakan. Hanya riak kecil yang jika dikumpulkan, membentuk gelombang yang pelan tapi pasti. Ayu memilih diam. Bukan karena tidak punya suara, tetapi karena ia percaya diam adalah cara terbaik menjaga suasana. Ia sering berkata pada dirinya sendiri bahwa semua pasangan pasti melewati fase seperti ini. Bahwa rumah tangga tidak selalu tentang tawa dan kata manis. Ada masa-masa sunyi yang harus dilalui dengan sabar. Setelah Bagas selesai makan, Ayu segera membereskan piring. Ia melakukannya cepat, tidak ingin Bagas menunggu terlalu lama. Jam di dinding menunjukkan pukul 7:07. Bagas tidak suka terlambat. Ayu tahu itu, dan ia berusaha memastikan tidak ada hal kecil yang mengganggu jadwal pagi mereka. Bagas kembali ke kamar, mengenakan kemeja biru yang telah Ayu setrika dengan rapi. Ayu membantu merapikan kerahnya, membetulkan kancing yang sedikit miring. Sentuhan itu singkat. Bagas berdiri diam, membiarkannya. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Hanya rutinitas yang dilakukan tanpa kata. "Kunci motorku?" tanya Bagas. "Di meja dekat pintu," jawab Ayu. Bagas mengambil tas kerjanya, melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. "Nanti jangan lupa bayar listrik," katanya. "Iya," jawab Ayu cepat. Pintu tertutup. Suara mesin motor terdengar menjauh. Ayu berdiri di ruang tamu beberapa detik lebih lama dari yang diperlukan. Ia menarik napas, lalu menghembuskannya perlahan. Setelah itu, ia kembali ke dapur, mencuci piring, mengelap meja, memastikan semuanya kembali rapi seperti semula. Hari Ayu berjalan tenang. Ia mengerjakan pekerjaan admin dari rumah, membuka laptop di meja kecil dekat jendela. Sesekali ia menyesap teh yang sudah mulai dingin. Dari luar, suara anak-anak tetangga terdengar bermain. Ayu tersenyum tipis. Ia menyukai suara-suara itu. Mengingatkannya bahwa hidup terus berjalan, bahkan ketika hati seseorang sedang belajar bertahan. Siang hari, Ayu menyempatkan diri menyapu halaman kecil di depan rumah. Ia menyiram tanaman, memotong daun yang menguning. Ia selalu percaya bahwa merawat hal-hal kecil bisa memberi rasa kendali, terutama ketika ada hal-hal besar yang terasa samar. Sore menjelang, Ayu mulai menyiapkan makan malam. Ia tahu Bagas akan pulang sekitar pukul 7. Menu hari itu sederhana: sayur bening, ikan goreng, sambal. Ia memasak dengan penuh perhatian, mencicipi rasa, menyesuaikan bumbu. Semua dilakukan dengan harapan yang sama seperti setiap hari, agar Bagas pulang dan menemukan rumah yang nyaman. Ketika Bagas akhirnya tiba, wajahnya tampak lelah. Ia meletakkan tas, duduk di sofa, menyalakan televisi tanpa benar-benar menonton. Ayu membawakan segelas air. "Terima kasih," kata Bagas singkat, tanpa menoleh. Ayu mengangguk, duduk di sampingnya dengan jarak yang aman. Ia tidak ingin terlihat menuntut perhatian. Ia hanya ingin ada, seperti perabot rumah yang selalu berada di tempatnya. Makan malam berlangsung dalam keheningan. Suara sendok, suara televisi, dan sesekali bunyi kendaraan dari luar menjadi latar. Ayu ingin bertanya tentang hari Bagas, tentang pekerjaannya, tentang apapun yang bisa membuat mereka berbincang. Namun, setiap kali ia membuka mulut, ada perasaan ragu yang menahannya. Ia takut salah kata, takut membuat suasana berubah. Setelah makan,
Ayu kembali membersihkan dapur. Bagas masuk kamar, mandi, lalu berbaring dengan ponsel di tangan. Ayu bergabung kemudian, mematikan lampu, berbaring di sisi ranjang. Mereka tidur dengan jarak yang tidak terlalu jauh, namun juga tidak dekat. Di kegelapan, Ayu memejamkan mata sambil mendengarkan napas Bagas yang mulai teratur. Ia membiarkan pikirannya berputar pelan. Tentang hari ini, tentang hari-hari sebelumnya, tentang besok yang akan datang. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Bahwa rumah ini masih utuh. Bahwa apa yang ia rasakan hanyalah kelelahan biasa. Di luar, malam menyelimuti perumahan dengan tenang. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di balik dinding rumah itu. Tidak ada yang melihat isyarat kecil yang terlewatkan, keheningan yang terlalu sering, atau hati yang perlahan belajar mengeras demi bertahan. Rumah itu, bagi siapapun yang melihat dari luar, adalah rumah tangga biasa. Sepasang suami istri yang menjalani hari-hari mereka tanpa drama. Dan Ayu, di tengah semua itu, terus berusaha menjaga kehangatan, percaya bahwa selama ia bertahan, segalanya akan tetap utuh, setidaknya untuk hari ini. Hari-hari setelah itu berjalan dengan pola yang hampir sama. Namun Ayu mulai merasakan ada sesuatu yang bergeser. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, melainkan pergeseran halus seperti tanah yang pelan-pelan turun tanpa suara. Bagas masih bangun pagi, masih berangkat kerja, masih pulang ke rumah yang sama. Namun jam kepulangannya tak lagi bisa Ayu tebak dengan pasti. Jika dulu pukul 7 malam adalah waktu yang hampir selalu sama, kini jarum jam sering melewati angka 8, bahkan 9, sebelum suara motor Bagas terdengar di halaman. Lembur, kata Bagas suatu malam, singkat, tanpa penjelasan lebih lanjut. Ayu mengangguk. Ia selalu mengangguk. Ia menyiapkan makan malam lebih lama di atas kompor, memanaskannya kembali, memastikan rasanya tetap sama meski waktu telah berlalu. Ia tidak ingin Bagas pulang dan mendapati makanan dingin. Ia ingin rumah tetap terasa seperti rumah, meski waktu di dalamnya mulai terasa melar. Pada awalnya, Ayu meyakinkan dirinya bahwa semua itu wajar. Pekerjaan Bagas memang sedang padat. Ia ingat beberapa minggu sebelumnya Bagas sempat bercerita tentang target baru di kantor, tentang pengiriman yang harus dikejar, tentang atasan yang menuntut lebih. Ayu menyimpan cerita-cerita itu sebagai alasan yang masuk akal. Ia memilih percaya, karena percaya terasa lebih ringan dibanding mencurigai. Namun ada hal-hal kecil yang tidak bisa sepenuhnya ia abaikan. Cara Bagas meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Cara ia lebih sering membalas pesan di kamar mandi. Cara ia tampak terganggu ketika Ayu masuk ke ruangan saat ia sedang mengetik. Semua itu tidak pernah menjadi bukti apapun. Hanya serpihan-serpihan perasaan yang mengendap pelan di dada Ayu. Suatu sore, Ayu menyiapkan teh di dapur ketika Bagas pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Sejenis kegelisahan yang tidak pernah Ayu lihat sebelumnya. Ia duduk di kursi, menyandarkan punggung, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Capek?" tanya Ayu lembut. "Sedikit," jawab Bagas. Ia mengambil ponselnya, membuka sesuatu, lalu menguncinya kembali dengan cepat. Ayu memperhatikan, tapi tidak bertanya. Ia menuangkan teh, meletakkannya di hadapan suaminya, lalu duduk di seberang. Ia ingin berbincang, ingin mengisi keheningan yang terasa semakin sering muncul, namun kata-kata terasa berat di lidahnya. "Kantor lagi ribet," kata Bagas tiba-tiba, seperti merasa perlu memberi penjelasan. Ayu mengangguk. "Yang penting jaga kesehatan." Bagas mengangguk balik, tapi matanya tidak bertemu dengan mata Ayu. Ia meneguk teh, berdiri, lalu masuk ke kamar. Percakapan itu berakhir sebelum benar-benar dimulai. Hari demi hari, jam pulang Bagas semakin sulit ditebak. Kadang ia pulang larut dengan wajah letih, langsung mandi dan tidur. Kadang ia pulang dengan energi yang aneh, tidak marah, tidak juga ramah, hanya seperti seseorang yang pikirannya berada di tempat lain. Ayu tetap menyambutnya dengan cara yang sama, berusaha menjaga nada suara tetap stabil, ekspresi tetap tenang. Ia mulai menyesuaikan jadwalnya sendiri, memasak lebih fleksibel, menunda makan malam, menunggu suara motor di kejauhan. Ia sering duduk di ruang tamu dengan televisi menyala, bukan karena menonton, melainkan agar rumah tidak terasa terlalu sunyi. Keheningan mulai terasa berbeda,
bukan lagi ketenangan, melainkan ruang kosong yang sulit diisi. Suatu malam, ketika Bagas akhirnya pulang mendekati pukul 10, Ayu masih terjaga. Ia berdiri di dapur, mematikan kompor. "Kok belum tidur?" tanya Bagas, seolah terkejut. "Menunggu," jawab Ayu jujur. Bagas terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Lain kali nggak usah. Aku bisa makan sendiri." Nada suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat Ayu merasa seperti telah melakukan sesuatu yang keliru. Ia menunduk, merapikan kain lap di tangannya. "Iya," katanya pelan. Sejak malam itu, Ayu tidak lagi menunggu dengan cara yang sama. Ia tetap memasak, tetap memastikan makanan tersedia, tetapi ia tidak lagi duduk di ruang tamu dengan harapan. Ia makan lebih dulu, tidur lebih dulu, mencoba menyesuaikan diri dengan ritme baru yang tidak ia pilih, tetapi harus ia terima. Di sela-sela percakapan tentang kantor, nama itu muncul untuk pertama kalinya. Tidak jelas, tidak menonjol, hanya sepintas seperti bayangan yang lewat. "Tadi Nadira juga lembur," kata Bagas suatu malam, sambil membuka kulkas mencari air minum. Ayu menoleh. "Nadira?" "Anak baru di kantor," jawab Bagas cepat. "Satu tim." Ayu mengangguk. Ia tidak menanyakan lebih jauh. Nama itu masuk ke dalam pikirannya tanpa menimbulkan kegaduhan. Ia menganggapnya sama seperti nama-nama lain yang pernah Bagas sebutkan sebelumnya. Rekan kerja, atasan, bawahan. Tidak ada alasan untuk memberi makna lebih. Namun setelah itu, nama Nadira muncul lagi. Tidak sering, tapi cukup untuk membuat Ayu menyadarinya. Selalu dalam konteks pekerjaan, selalu disampaikan sekilas, seolah tidak penting. Ayu menangkap nada datar Bagas ketika menyebutnya, tapi juga menangkap sesuatu yang lain, sejenis kehati-hatian yang sulit dijelaskan. Ayu memilih menenangkan diri. Setiap kali pikirannya mulai bertanya, ia menghentikannya. Ia mengingatkan dirinya bahwa kecurigaan bisa merusak banyak hal. Ia tidak ingin menjadi istri yang selalu curiga, selalu menuntut penjelasan. Ia ingin percaya bahwa pernikahan mereka cukup kuat untuk tidak goyah, hanya karena perubahan jadwal dan beberapa nama asing. Sentuhan Bagas mulai berkurang. Jika dulu ia biasa menepuk pundak Ayu saat lewat, kini ia lebih sering berjalan tanpa menyentuh. Jika dulu tangannya kadang mencari tangan Ayu di ranjang, kini jarak di antara mereka terasa lebih lebar. Ayu menyadari itu, tentu saja. Ia merasakannya setiap malam ketika mereka berbaring dengan posisi yang sama, namun tanpa kedekatan yang dulu terasa alami. Ia mencoba mendekat, perlahan, tidak mencolok. Menyentuh lengan Bagas saat berbincang, merapikan rambutnya, menawarkan pijatan ringan ketika Bagas mengeluh pegal. Terkadang Bagas membiarkannya, terkadang ia menepis dengan halus. "Capek," katanya. Ayu mengangguk, mundur tanpa protes. Ia tidak ingin memaksa. Ia tidak ingin membuat Bagas merasa tertekan. Dalam pikirannya, memberi ruang adalah bentuk cinta. Namun memberi ruang juga berarti berdiri lebih jauh dari pusat kehidupan seseorang. Ayu mulai merasakan dirinya berada di pinggir. Masih ada, tetapi tidak sepenuhnya dilibatkan. Bagas jarang bercerita panjang. Percakapan mereka semakin fungsional. Tentang tagihan, tentang jadwal, tentang hal-hal yang perlu diselesaikan. Tidak ada lagi cerita kecil yang dulu mengisi malam-malam mereka. Suatu hari, Ayu memberanikan diri bertanya. Tidak langsung, tidak menuduh. "Kamu lagi ada masalah di kantor?" tanyanya saat mereka makan malam. Bagas mengangkat bahu. "Biasa. Kelihatannya kamu capek terus." Bagas meletakkan sendoknya. "Ayu, jangan mulai." Kata-kata itu membuat Ayu terdiam. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan mulai, tapi ia tahu itu bukan undangan untuk melanjutkan. Ia menunduk, melanjutkan makan dengan perasaan yang sulit ia namai. Malam itu, ia menangis pelan di kamar mandi. Tidak lama, tidak keras. Hanya cukup untuk melepaskan tekanan yang menumpuk di dadanya. Ia mencuci wajah, menatap bayangannya di cermin, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Bahwa ia hanya perlu lebih sabar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang tidak pernah meledak. Seperti tali yang ditarik perlahan, semakin kencang, tetapi belum putus.
Ayu menjalani perannya dengan lebih hati-hati. Ia memilih kata-kata dengan cermat, mengatur nada suara, menyesuaikan diri dengan suasana hati Bagas yang semakin sulit ditebak. Bagas, di sisi lain, tampak semakin tertutup. Ia sering pulang dengan ponsel di tangan, membalas pesan bahkan saat Ayu berbicara. Ia tertawa kecil melihat layar, lalu berhenti ketika menyadari Ayu memperhatikan. Ayu berpaling, pura-pura tidak melihat. Nama Nadira kembali muncul, kali ini lebih jelas. "Besok aku harus keluar kota. Sama Nadira dan tim," kata Bagas sambil mengancingkan ke meja. Ayu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Hati-hati di jalan." Itu saja. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada komentar. Ayu tidak ingin terdengar mencurigai. Ia tidak ingin membuka pintu pada perasaan yang belum tentu benar. Namun malam itu, ketika Bagas tertidur lebih cepat dari biasanya, Ayu terjaga lebih lama. Ia menatap langit-langit, mendengarkan napas suaminya, dan bertanya pada dirinya sendiri kapan terakhir kali ia merasa benar-benar dekat. Ia mengingat hari-hari awal pernikahan mereka, ketika Bagas pulang membawa cerita dan lelahnya terasa berbeda. Lelah yang ingin dibagi, bukan disembunyikan. Kini, lelah itu seperti tembok yang menghalangi. Ayu menepis pikirannya. Ia mengatakan pada dirinya bahwa setiap pernikahan berubah, bahwa cinta tidak selalu terasa sama sepanjang waktu. Ia percaya pada komitmen, pada janji yang diucapkan di hadapan banyak orang. Ia percaya bahwa apapun yang sedang terjadi hanyalah fase. Namun di balik keyakinan itu, ada retakan kecil yang mulai terbentuk. Retakan yang tidak diucapkan, tidak dibahas, tidak diperlihatkan. Retakan yang tumbuh dari jarak, dari sentuhan yang berkurang, dari nama yang muncul terlalu sering untuk dianggap kebetulan, namun terlalu samar untuk dijadikan tuduhan. Ketegangan itu tidak pernah menjadi pertengkaran. Tidak ada suara meninggi, tidak ada pintu dibanting. Semuanya berlangsung dalam diam, dalam pilihan-pilihan kecil yang Ayu buat setiap hari untuk menenangkan diri, untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Dan di tengah semua itu, Ayu masih berusaha menjaga rumah tetap hangat. Ia tetap memasak, tetap merapikan, tetap menyambut Bagas dengan senyum tipis meski dadanya sering terasa sesak. Ia ingin percaya bahwa selama ia bertahan, selama ia memilih diam dan sabar, retakan itu tidak akan melebar. Ia belum tahu bahwa diam, pada akhirnya, juga bisa menjadi ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk tumbuh. Diam tidak selalu berarti tenang. Bagi Ayu, diam adalah ruang yang perlahan dipenuhi oleh suara-suara yang tidak pernah ia ucapkan. Ia menjalani hari-hari dengan wajah yang sama seperti biasa, tenang, terkontrol, nyaris tanpa celah. Sementara di dalam kepalanya, pikiran berputar tanpa henti. Setiap pagi tetap ia awali dengan rutinitas yang rapi, setiap malam ia tutup dengan doa yang sama, namun ada kelelahan yang tidak bisa dihilangkan hanya dengan tidur. Bagas semakin sering pulang larut. Jika dulu Ayu masih mencoba menunggu, kini ia berhenti. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena menunggu terasa seperti menyiksa diri sendiri. Ia memilih tidur lebih dulu, meski tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Ia sering terbangun ketika mendengar suara motor di luar. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat sebelum akhirnya kembali melambat saat Bagas masuk kamar tanpa banyak suara. Ayu mulai menyadari bahwa ia lelah, bukan lelah fisik, melainkan lelah menahan diri. Lelah menimbang kata sebelum berbicara, lelah berpura-pura tidak melihat perubahan, lelah meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini masih bisa dimengerti. Setiap hari terasa seperti ujian kesabaran yang tidak pernah selesai. Ia bekerja dari rumah seperti biasa, menyelesaikan laporan, membalas surel, mengatur angka-angka di layar komputer. Dari luar, hidupnya tampak berjalan normal. Tidak ada yang tahu bahwa di sela-sela pekerjaannya, ia sering terdiam lama menatap layar kosong. Pikirannya melayang pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan. Mengapa Bagas tidak lagi bercerita? Mengapa ia selalu terlihat tergesa-gesa saat pulang? Mengapa sentuhan itu hilang tanpa penjelasan? Ayu tidak punya jawaban. Ia hanya punya intuisi, perasaan samar yang sulit dijelaskan, namun terus mengusik. Intuisi itu tidak datang sebagai tuduhan, melainkan sebagai kegelisahan yang menetap, seperti batu kecil di dalam sepatu yang membuat setiap langkah terasa tidak nyaman. Suatu siang, Bu Ratna datang berkunjung.
Ibunya membawa beberapa bahan makanan dari pasar, seperti kebiasaan lama yang tidak pernah ia tinggalkan meski Ayu sudah menikah bertahun-tahun. Ayu menyambutnya dengan senyum, membantu membawa tas belanja, dan menyiapkan minum di ruang tamu. "Kamu kelihatan kurusan," kata Bu Ratna sambil memandangi wajah putrinya dengan sorot mata yang terlalu tajam untuk sekadar basa-basi. Ayu tertawa kecil. "Biasa, Bu. Kerjaan lagi banyak." Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia duduk, menyesap teh, lalu kembali memandang Ayu. "Bagas sehat?" "Sehat," jawab Ayu cepat. Terlalu cepat, bahkan untuk telinganya sendiri. "Pulang sering?" Ayu mengangguk. "Ya, kadang lembur." Nada suaranya terdengar wajar, namun Bu Ratna tetap diam sejenak, seolah menimbang sesuatu. Ia mengenal putrinya terlalu lama untuk tidak merasakan ada yang ditahan. "Rumah tangga itu capek," kata Bu Ratna akhirnya. Suaranya datar namun penuh makna. "Kalau ada apa-apa, jangan dipendam sendiri." Ayu menunduk, meremas ujung bajunya. "Gak ada apa-apa, Bu. Semua baik-baik saja." Kalimat itu terasa asing di lidahnya. Bukan karena ia berbohong sepenuhnya, melainkan karena ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia belum punya sesuatu yang bisa disebut masalah, hanya perasaan yang tidak nyaman. Dan ia tidak ingin membingungkan ibunya dengan hal-hal yang bahkan belum ia pahami. Bu Ratna tidak memaksa. Ia hanya menghela napas pelan. "Kalau kamu bilang baik-baik saja, Ibu percaya. Tapi jangan lupa, kamu juga berhak capek." Percakapan itu berhenti di sana. Mereka beralih membicarakan hal-hal ringan, tentang harga bahan pokok, tentang tetangga lama, tentang cuaca yang makin tidak menentu. Ayu tersenyum, tertawa di waktu yang tepat, memainkan perannya dengan baik. Namun setelah ibunya pulang, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Malam itu, Ayu duduk sendirian di kamar, membuka laci kecil di meja rias. Ia mengambil sebuah buku catatan tipis yang sampulnya polos. Buku itu awalnya ia gunakan untuk mencatat pengeluaran rumah tangga. Namun beberapa minggu terakhir, isinya berubah. Ia membuka halaman terakhir dan menulis dengan pulpen hitam. Selasa, pulang pukul 21.45. Alasan, lembur kiriman. Ia menatap tulisan itu lama. Jarinya gemetar sedikit. Ia tidak tahu mengapa ia mulai melakukan ini. Tidak ada yang menyuruhnya. Tidak ada kejadian khusus yang mendorongnya. Hanya dorongan kecil dari dalam dirinya untuk mencatat. Seolah takut suatu hari nanti ia akan lupa detail-detail yang kini terasa penting. Catatan itu tidak konsisten. Kadang hanya satu baris, kadang dua. Kadang ia mencatat jam, kadang hanya alasan yang Bagas berikan. Ia juga mulai mencatat perubahan kecil. Nada suara Bagas yang lebih dingin, jawaban yang semakin singkat, tatapan yang sering menghindar. Tidak ada tuduhan di dalam catatan itu. Tidak ada kesimpulan. Hanya fakta-fakta kecil yang Ayu kumpulkan tanpa tahu untuk apa. Ia merasa bersalah melakukannya, seolah telah melanggar kepercayaan. Namun di saat yang sama, ia merasa perlu. Seperti seseorang yang menyimpan bukti atas sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Hari-hari berikutnya, kelelahan mental itu semakin terasa. Ayu sering merasa letih meski pekerjaannya tidak terlalu berat. Ia kehilangan selera makan, namun tetap memasak seperti biasa. Ia tidur lebih lama, tapi bangun dengan perasaan yang sama, kosong dan berat. Bagas tidak menyadari perubahan itu, atau mungkin memilih tidak menyadarinya. Ia tetap pulang larut, tetap sibuk dengan ponselnya, tetap berbicara seperlunya. Ayu tidak menuntut, tidak menanyakan, tidak mengeluh. Ia menahan semuanya di dalam, seperti air yang dibendung terlalu lama. Suatu malam, Bagas pulang dengan wajah kusut. Ia duduk di sofa, membuka sepatu dengan gerakan kasar. "Capek banget hari ini," katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Ayu segera membawakan air. "Makan dulu." "Nanti," jawab Bagas. Ayu berdiri di dekatnya sejenak, ragu. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya ia memilih diam, masuk ke dapur, dan membiarkan Bagas sendiri. Di dapur, Ayu bersandar pada meja, menutup mata. Dadanya terasa sesak. Ia merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak pernah datang.
penjelasan, perhatian, atau mungkin hanya pengakuan bahwa ada jarak di antara mereka. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia terlalu sensitif? Apakah ia membayangkan semua ini karena terlalu banyak waktu sendiri? Apakah ia seharusnya lebih santai, lebih percaya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan. Catatan kecil itu semakin tebal. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat Ayu sadar bahwa perubahan ini bukan kebetulan. Ia mulai melihat pola. Jam pulang yang semakin larut di hari-hari tertentu. Alasan yang terdengar serupa. Nama Nadira yang muncul di sela-sela cerita, meski Bagas selalu menyebutnya tanpa ekspresi. Ayu tidak tahu siapa Nadira sebenarnya. Ia tidak mencari tahu. Ia tidak membuka media sosial, tidak bertanya pada siapapun. Ia hanya menyimpan nama itu di sudut pikirannya, seperti tanda tanya yang dilingkari namun belum dijawab. Suatu sore, Bu Ratna menelepon. Suaranya terdengar ceria, menanyakan kabar, menanyakan apakah Ayu sudah makan. Ayu menjawab seperti biasa. "Kamu baik-baik saja?" tanya ibunya tiba-tiba. Ayu terdiam sejenak. "Iya, Bu." Kedengaran capek. Ayu tersenyum meski ibunya tidak bisa melihat. "Sedikit." "Jangan dipaksakan," kata Bu Ratna pelan. "Kalau ada yang mengganggu pikiranmu, cerita." Ayu menelan ludah. Ia hampir berkata jujur. Hampir mengatakan bahwa ia merasa sendirian meski tidak pernah benar-benar sendiri. Hampir mengatakan bahwa ada ketidakadilan yang ia rasakan, bukan karena Bagas berbuat sesuatu yang jelas salah, melainkan karena ia harus terus menyesuaikan diri tanpa pernah ditanya apakah ia baik-baik saja. Namun kata-kata itu tidak keluar. "Nanti ya, Bu," katanya akhirnya. "Sekarang lagi banyak kerjaan." Setelah telepon ditutup, Ayu duduk lama menatap dinding. Ia merasa bersalah pada ibunya, pada dirinya sendiri. Namun ia juga merasa belum siap membuka pintu itu. Ia belum ingin mengakui bahwa ada sesuatu yang salah, karena mengakuinya berarti harus menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang menakutkan. Ketidakadilan itu mengendap pelan. Ayu merasa ia telah melakukan semua yang ia bisa untuk menjaga rumah tangga ini tetap utuh. Ia menyesuaikan diri, menahan perasaan, memberi ruang, menjaga suasana. Namun ia tidak mendapatkan hal yang sama sebagai balasan. Ia tidak meminta lebih, hanya ingin diperlakukan sebagai bagian dari hidup Bagas, bukan sekadar latar belakang. Malam-malamnya semakin sunyi. Ia sering terbangun dan mendapati Bagas masih terjaga, membalas pesan di ponsel dengan wajah yang tidak bisa ia baca. Ketika Ayu bertanya siapa yang menghubungi, Bagas menjawab singkat, "Teman kantor." Ayu mengangguk. Ia selalu mengangguk. Di dalam hatinya, ada suara kecil yang mulai lelah dibungkam. Suara yang bertanya mengapa ia harus selalu mengalah. Suara yang bertanya sampai kapan ia harus diam. Namun Ayu menekan suara itu dalam-dalam. Ia percaya bahwa diam adalah cara terbaik untuk bertahan. Ia belum tahu bahwa diam yang terlalu lama bisa berubah menjadi luka yang sulit disembuhkan. Bahwa menahan diri tanpa batas bisa membuat seseorang kehilangan arah. Dan bahwa intuisi, meski belum didukung bukti, seringkali bukan sekadar perasaan kosong. Bab ini berakhir tanpa ledakan, tanpa konfrontasi. Hanya seorang perempuan yang duduk di rumahnya sendiri, mencatat jam dan alasan, menahan kelelahan mental yang tidak terlihat, dan perlahan menyadari bahwa ketidakadilan tidak selalu datang dalam bentuk kekerasan. Kadang ia hadir sebagai beban yang harus ditanggung sendirian, terlalu lama, dalam diam. Malam itu datang tanpa tanda apapun, seperti malam-malam sebelumnya. Rumah masih berdiri di tempatnya, lampu ruang tamu menyala redup, jam dinding berdetak dengan ritme yang sama. Tidak ada firasat besar yang menyergap Ayu ketika ia menyiapkan makan malam, tidak ada perasaan bahwa sesuatu akan berubah. Ia hanya merasa sedikit lebih lelah dari biasanya, seolah tubuhnya membawa beban yang tidak terlihat. Bagas pulang lebih awal malam itu. Pukul 7 kurang sedikit, suara motornya terdengar di halaman. Ayu sempat terkejut, lalu merasa lega. Ia mematikan kompor, merapikan piring, dan menyambut suaminya dengan senyum tipis yang sudah menjadi kebiasaan. "Kok cepat?" tanyanya pelan. "Kerjaan kelar," jawab Bagas singkat sambil meletakkan tas di kursi. Nada suaranya terdengar biasa,
namun ada ketegangan kecil di rahangnya. Ayu menangkapnya, tapi tidak berkomentar. Ia sudah belajar bahwa mengomentari hal-hal semacam itu seringkali hanya akan berujung pada diam yang lebih panjang. Mereka makan malam bersama. Tidak banyak bicara, tetapi juga tidak sepenuhnya sunyi. Televisi menyala, berita mengalir tanpa benar-benar mereka dengarkan. Setelah makan, Bagas duduk di sofa, membuka ponselnya. Ayu membereskan meja, mencuci piring, lalu bergabung di ruang tamu. Ia duduk tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Jarak aman yang ia ciptakan sendiri. Ia memperhatikan Bagas dari sudut matanya. Jari-jarinya bergerak cepat di layar. Alisnya sesekali berkerut, lalu melonggar, lalu kembali menegang. Ayu tidak tahu apa yang ia lihat, tetapi ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul tanpa undangan. Ponsel Bagas bergetar di atas meja kecil. Layar menyala. Ayu tidak bermaksud melihat. Sungguh. Ia hanya melirik sekilas, refleks semata. Namun sekilas itu cukup. Satu nama muncul. Nadira. Pesan masuk. Lalu beberapa detik kemudian, pesan lain. Nama yang sama muncul lagi. Ayu membeku. Dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang dingin. Ia tidak membaca isi pesan itu. Tidak ada kalimat yang ia lihat. Tidak ada kata yang bisa ia pegang sebagai bukti. Hanya nama itu. Muncul berulang. Terang. Nyata. Bagas segera meraih ponselnya, menguncinya, lalu menoleh ke arah Ayu. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik. Cukup lama untuk membuat Ayu yakin bahwa Bagas tahu ia melihat. Tidak ada yang langsung berkata apapun. Keheningan jatuh di antara mereka, lebih berat dari biasanya. Ayu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, telinganya berdenging. Ia berusaha menenangkan diri, mengingatkan dirinya bahwa ia belum tahu apa-apa. Bahwa melihat nama seseorang di layar ponsel bukan berarti apapun. Namun tubuhnya bereaksi lebih dulu sebelum pikirannya sempat merapikan alasan. Itu, siapa? Tanyanya akhirnya. Suaranya pelan, nyaris bergetar, namun masih terkendali. Bagas menegang. Siapa apanya? Yang barusan, jawab Ayu. Namanya muncul beberapa kali. Bagas berdiri tiba-tiba. Gerakannya cepat, membuat Ayu terkejut. Kamu ngapain ngintip ponselku? Nada suaranya meninggi, jauh lebih tinggi dari pertanyaan Ayu yang sederhana. Ayu terpaku. Ia tidak menyangka reaksi itu. Aku nggak ngintip, katanya cepat. Aku cuma lihat sekilas. Layarnya nyala. Sekilas juga tetap ngelihat, balas Bagas. Privasi orang tahu. Kata privasi itu menghantam Ayu dengan keras. Ia menelan ludah. Aku cuma nanya. Itu siapa? Teman kantor, jawab Bagas ketus. Aku kan sudah pernah bilang. Iya, aku tahu, kata Ayu pelan. Tapi kok sering sekali. Kalimat itu meluncur tanpa rencana. Begitu keluar, Ayu ingin menariknya kembali. Ia tahu ia telah melangkah ke wilayah yang selama ini ia hindari. Bagas menatapnya tajam, seperti orang yang tersudut. Sering atau enggak itu urusan aku, katanya dengan suara yang semakin keras. Kamu kenapa sih belakangan ini? Sedikit-sedikit curiga. Ayu menggeleng. Aku enggak curiga. Aku cuma apa? Potong Bagas. Cuma mau cari-cari kesalahan aku. Nada suaranya memantul di dinding rumah. Ayu merasakan tubuhnya menegang. Ia tidak pernah melihat Bagas bereaksi seperti ini hanya karena satu pertanyaan. Di titik itu, sesuatu di dalam dirinya mulai bergeser. Ketakutan kecil berubah menjadi kegelisahan yang lebih jelas. Aku cuma istrimu, katanya lirih. Aku berhak tahu kalau ada yang mengganggu pikiranmu. Bagas tertawa pendek, tanpa humor. Jangan drama. Kamu terlalu sensitif. Kata itu, sensitif, membuat Ayu merasa seolah perasaannya tidak sah. Seolah apa yang ia rasakan hanyalah masalahnya sendiri, bukan sesuatu yang layak dibahas bersama. Ia berdiri, mencoba menjaga jarak aman. Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa marah? Tanyanya. Kali ini suaranya lebih tegas meski masih bergetar. Bagas melangkah mendekat. Aku marah karena kamu nuduh. Aku nggak nuduh, balas Ayu cepat.
Aku cuma nanya. Namun jarak di antara mereka semakin sempit. Ayu bisa merasakan panas dari tubuh Bagas, melihat rahangnya mengeras, napasnya memburu. Ia belum pernah melihat Bagas seperti ini, bukan hanya kesal, tetapi terancam. Sudah, kata Bagas, suaranya rendah namun penuh tekanan. Aku capek, jangan bahas lagi. Ayu mengangguk refleks, seperti yang selalu ia lakukan. Namun kali ini, tubuhnya tidak segera menurut. Ada sesuatu yang menahannya di tempat, sesuatu yang menuntut kejelasan. Kalau memang cuma teman kantor, katanya pelan, kenapa kamu kelihatan seperti ini? Itu kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum semuanya berubah. Bagas menggerakkan tangannya dengan kasar, mendorong bahu Ayu. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya terhuyung satu langkah ke belakang. Ayu terkejut, matanya membesar. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena rasa sakit fisik yang ringan, tetapi karena kenyataan yang baru saja terjadi. Bagas memandangnya, napasnya terengah. Wajahnya berubah seketika, seperti baru menyadari apa yang ia lakukan. Aku cuma emosi, katanya cepat, seolah ingin menarik kembali dorongan itu dengan kata-kata. Ayu tidak menjawab. Ia berdiri diam, menatap Bagas dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Dorongan itu bukan pukulan, tidak meninggalkan bekas. Namun maknanya jauh lebih dalam. Itu adalah garis pertama yang terlewati. Aku mau ke kamar, kata Ayu akhirnya. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Ia melangkah menjauh tanpa menunggu jawaban. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di air. Di kamar, ia duduk di tepi ranjang, menunduk, menahan napas yang terasa sesak. Tangannya gemetar. Ia menyentuh bahunya sendiri, memastikan tidak ada rasa sakit yang berarti. Namun ada sesuatu yang lain yang terasa, runtuh. Bagas masuk beberapa menit kemudian. Ayu, katanya, nadanya lebih rendah. Aku nggak bermaksud. Ayu tidak menoleh. Ia menatap lantai, mencoba menyusun pikirannya. Kamu dorong aku, katanya pelan. Bagas terdiam. Aku cuma emosi. Kamu tahu aku lagi capek. Kalimat itu terdengar seperti pembelaan yang sudah sering ia dengar, meski belum pernah dalam konteks seperti ini. Ayu mengangguk kecil, bukan sebagai tanda setuju, melainkan karena ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Jangan dibesar-besarin, lanjut Bagas. Nanti juga lupa. Lupa. Kata itu berputar di kepala Ayu. Ia tahu, pada akhirnya, mungkin ia akan berusaha melupakan. Namun ia juga tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dihapus begitu saja. Malam itu, mereka tidur dengan jarak yang lebih lebar dari biasanya. Ayu memejamkan mata, tetapi tidur tidak datang. Setiap kali ia mengingat nama yang muncul di layar ponsel Bagas, dadanya kembali terasa sesak. Setiap kali ia mengingat dorongan itu, tubuhnya menegang. Ia bangun lebih awal dari biasanya, pergi ke dapur, duduk sendirian di meja makan. Ia membuka buku catatan kecilnya. Tangannya gemetar saat menulis. Nama muncul berulang. Reaksi berlebihan. Dorongan pertama. Ia menatap tulisan itu lama. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena sakit fisik, melainkan karena kenyataan yang mulai ia terima pelan-pelan. Dugaan yang selama ini ia tepis kini berdiri di depannya, belum sepenuhnya terbuka, tetapi cukup jelas untuk mengubah cara pandangnya. Ayu menyadari sesuatu pagi itu, bahwa ia tidak lagi sekadar lelah. Ia terluka. Dan luka itu bukan hanya tentang kemungkinan perselingkuhan, melainkan tentang rasa aman yang mulai runtuh di dalam rumahnya sendiri. Ia masih belum punya bukti. Ia masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Bagas dan Nadira. Namun untuk pertama kalinya, Ayu berhenti menyangkal intuisi yang selama ini ia tekan. Ia berhenti mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Bab ini tidak berakhir dengan keputusan besar. Tidak ada teriakan lanjutan, tidak ada pintu dibanting. Hanya seorang perempuan yang duduk di rumahnya sendiri, menyadari bahwa sesuatu telah berubah secara permanen. Bahwa setelah malam itu, ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi Ayu yang sama, yang percaya sepenuhnya tanpa rasa takut, yang menganggap diam selalu berarti aman. Dugaan itu telah menemukan bentuknya.
Dan meski belum sepenuhnya menjadi kenyataan, bayangannya cukup untuk mengubah segalanya. Malam itu tidak datang dengan tiba-tiba. Ia merayap perlahan, seperti awan gelap yang sejak siang sudah menggantung rendah namun baru benar-benar menurunkan hujannya ketika semua orang mengira hari akan berlalu biasa saja. Ayu merasakan kegelisahan sejak sore, perasaan yang tidak bisa ia jelaskan namun terus menekan dadanya. Tangannya bergerak otomatis menyiapkan makan malam, memotong bawang, mencuci beras, menyalakan kompor, sementara pikirannya berputar di sekitar satu nama yang kini tak lagi samar. Nadira. Nama itu tidak lagi sekadar bayangan di sudut pikiran. Setelah malam ketika ponsel Bagas berbunyi dan reaksinya meledak tanpa kendali, Ayu tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa lagi ia abaikan. Ia tidak tahu apa bentuknya, tidak tahu sejauh apa, namun ia tahu satu hal. Apapun yang sedang terjadi, Bagas menyembunyikannya dengan cara yang melukai. Bagas pulang lebih larut dari biasanya malam itu. Jam dinding menunjukkan pukul 10 lewat ketika suara motornya akhirnya terdengar. Ayu sudah makan sendirian. Makanan Bagas masih tertutup tudung saji, namun sudah dingin. Ia duduk di ruang tamu, lampu menyala terang, televisi mati. Ia tidak ingin bersembunyi di kamar. Ada sesuatu yang harus dihadapi, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Bagas masuk dengan langkah berat. Wajahnya tegang, matanya menghindar ketika melihat Ayu duduk menunggu. "Kok belum tidur?" tanyanya, nada suaranya defensif, seolah Ayu telah melakukan kesalahan. "Kita perlu bicara," jawab Ayu pelan. Bagas berhenti melangkah. Ia menghela napas panjang, menjatuhkan tas ke lantai dengan gerakan kasar. "Bisa nggak besok saja? Aku capek." "Aku juga capek," kata Ayu, kali ini tanpa berusaha menyamarkan kelelahan di suaranya. Bagas menoleh tajam. "Capek apa? Kamu di rumah terus." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Bagas sadari. Ayu merasakan sesuatu runtuh di dadanya, bukan karena kata-kata itu baru, melainkan karena ia menyadari betapa selama ini kelelahan batinnya tidak pernah dianggap ada. "Aku capek menunggu," kata Ayu. "Capek diam." Bagas tertawa pendek, sinis. "Mulai lagi." "Bagas." Ayu berdiri. Kakinya sedikit gemetar, namun ia memaksa dirinya tetap tegak. "Aku cuma mau tahu satu hal. Kamu jujur sama aku." "Jujur soal apa?" bentak Bagas. "Soal Nadira." Nama itu meluncur keluar dengan suara yang lebih mantap dari yang Ayu kira. Ruangan seolah langsung berubah suhu. Wajah Bagas menegang, matanya membesar sesaat sebelum berubah gelap. "Kamu masih bahas itu?" katanya keras. "Aku sudah bilang, dia cuma teman kantor." "Aku lihat pesan-pesannya," jawab Ayu. "Bukan isinya, tapi caramu bereaksi. Itu bukan reaksi orang yang gak punya apa-apa." Bagas melangkah mendekat. "Jadi sekarang kamu main detektif?" "Aku istrimu," kata Ayu, suaranya bergetar namun tidak mundur. "Aku punya hak untuk tahu kalau ada perempuan lain di hidupmu." Kalimat itu membuat Bagas kehilangan kendali sepenuhnya. "Perempuan lain apaan?" teriaknya. "Kamu nuduh aku selingkuh sekarang?" "Aku nanya," jawab Ayu. "Kalau jawabannya enggak, bilang enggak dengan tenang." Bagas mengangkat ponselnya dengan kasar. "Ini semua cuma urusan kerja." Namun tangannya gemetar. Ayu melihatnya dengan jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang nyata di hadapannya. Sesuatu yang tidak bisa ditutup-tutupi hanya dengan suara keras. "Aku nggak bodoh, Bagas," kata Ayu. "Aku cuma terlalu lama diam." Kalimat itu menjadi pemicu. Bagas menghantam ponselnya ke sofa, lalu memukul meja dengan kepalan tangan. "Kamu bikin aku muak," teriaknya. "Selalu merasa paling benar, paling tersakiti." "Aku nggak pernah bilang begitu," balas Ayu. "Aku cuma minta kejujuran." "Kejujuran apa lagi yang kamu mau?" Bagas mendekat semakin dekat. "Kamu mau dengar apa?" "Hah?" Ayu tidak mundur. "Aku mau dengar kamu bilang yang sebenarnya." Detik berikutnya terjadi terlalu cepat untuk dipahami sepenuhnya. Tangan Bagas terangkat dan menghantam wajah Ayu. Bunyi tamparan itu menggema di ruang tamu. Keras, nyata.
Ayu terhuyung, hampir jatuh, namun berhasil menahan diri dengan berpegangan pada sandaran kursi. Waktu seolah berhenti. Ayu tidak menjerit. Ia tidak menangis keras. Ia hanya berdiri terdiam, menatap Bagas dengan mata yang kini kosong. Rasa perih menjalar di pipinya, panas dan berdenyut. Namun rasa sakit itu kalah oleh keterkejutan yang membekukan tubuhnya. Bagas menatap tangannya sendiri sejenak, lalu kembali menatap Ayu. "Kamu yang maksa," katanya dengan napas terengah, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Ayu membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. Ia belum sempat memahami tamparan itu ketika pukulan berikutnya datang, kali ini mengenai bahunya. Ayu terdorong ke belakang, punggungnya membentur dinding. Rasa sakit menjalar cepat, namun ia tetap tidak melawan. Tubuhnya kaku, pikirannya kosong. Bagas seperti kehilangan kendali. Setiap kata yang tidak Ayu ucapkan, setiap tatapan kosong yang ia berikan, seolah semakin memicu amarahnya. Pukulan datang lagi, tidak terarah, mengenai lengan, mengenai punggung. Tidak sampai membuat Ayu pingsan, tidak sampai melukai organ vital, namun cukup untuk meninggalkan jejak yang tidak akan mudah hilang. Ayu merosot ke lantai. Ia memeluk dirinya sendiri, bukan untuk melindungi tubuhnya, melainkan untuk bertahan. Ia tidak berteriak, tidak memohon. Air mata mengalir tanpa suara, membasahi lantai keramik yang dingin. Di sela-sela pukulan itu, Bagas berteriak. Tentang betapa Ayu selalu menekan, tentang betapa ia merasa dikontrol, tentang betapa ia berhak bahagia. Kata-kata itu bercampur dengan amarah, membentuk pengakuan yang tidak ia sadari sedang ia ungkapkan. "Aku cuma merasa dimengerti sama dia," teriak Bagas akhirnya. Kalimat itu menghantam Ayu lebih keras dari pukulan manapun. Dia. Tidak perlu nama. Ayu tahu siapa yang dimaksud. Jadi benar. Dugaan itu bukan lagi bayangan. Ia berdiri nyata di hadapannya, diiringi kekerasan yang kini merobek sisa-sisa rasa aman yang ia miliki. Bagas berhenti memukul ketika napasnya tersengal dan Ayu tidak lagi bergerak. Ia berdiri terdiam, memandang istrinya yang meringkuk di lantai. Untuk sesaat, ada kebingungan di wajahnya. Lalu ia berbalik, berjalan ke kamar, dan menutup pintu dengan keras. Rumah itu jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Tidak ada suara selain napas Ayu yang terputus-putus. Ia duduk di lantai beberapa menit, atau mungkin lebih lama. Ia tidak tahu pasti. Waktu kehilangan maknanya. Perlahan, Ayu bangkit. Tubuhnya terasa nyeri di banyak tempat. Pipinya terasa panas. Bahunya sakit setiap kali digerakkan. Ia berjalan ke kamar mandi dengan langkah pelan, mengunci pintu, lalu duduk di lantai dingin. Ia menatap bayangannya di cermin kecil. Wajah pucat, mata sembab, bekas kemerahan mulai terlihat. Ia tidak menangis keras. Ia tidak berteriak. Ia hanya menatap dirinya sendiri dan bertanya dalam hati bagaimana semua ini bisa terjadi. Kapan rumah yang ia jaga dengan begitu hati-hati berubah menjadi tempat yang melukainya? Ayu membersihkan wajahnya, mengganti pakaian dengan tangan gemetar. Setiap gerakan terasa berat, namun ia melakukannya dengan ketenangan yang aneh. Seolah tubuhnya bergerak sendiri, sementara pikirannya menjauh dari rasa sakit. Ia keluar dari kamar mandi, melirik sekilas ke arah kamar tidur. Pintu masih tertutup. Tidak ada suara. Bagas tidak keluar. Tidak meminta maaf, tidak mengatakan apapun. Pagi datang dengan cara yang tidak biasa. Bukan melalui cahaya matahari yang menembus gorden, bukan lewat suara burung di pohon mangga depan rumah, melainkan melalui aroma yang merayap pelan dari dapur. Aroma yang begitu akrab, begitu spesifik, hingga Bagas terbangun sebelum matanya benar-benar terbuka. Rendang. Ia menarik napas lebih dalam, memastikan bahwa inderanya tidak keliru. Aroma santan yang pekat, rempah yang matang perlahan, daun jeruk dan lengkuas yang menyatu dalam wangi khas masakan Minang yang selama ini selalu ia minta setiap kali ingin dimanjakan. Rendang adalah makanan favoritnya, bukan sekadar karena rasanya, tetapi karena baginya rendang selalu berarti rumah, perhatian, dan usaha panjang Ayu di dapur. Bagas membuka mata. Langit-langit kamar tampak sama seperti biasanya. Tidak ada sisa teriakan semalam. Tidak ada bayangan pukulan yang kini tertanam di tubuh Ayu. Pagi seringkali memiliki kemampuan aneh untuk mengaburkan malam, membuat segalanya terasa seperti mimpi buruk yang sudah lewat.
Ia bangkit dari ranjang, mengusap wajah, dan duduk sejenak. Kepalanya sedikit berat, bukan karena alkohol, melainkan karena emosi yang semalam meledak tanpa kendali. Namun aroma rendang itu bekerja seperti penenang. Bagas menarik kesimpulan yang paling mudah, yang paling ia inginkan. Ayu sudah sadar. Ayu pasti menyesal. Ayu, seperti biasa, memilih berdamai dengan caranya sendiri. Ia berdiri, melangkah ke kamar mandi, membasuh wajah. Di cermin, ia melihat dirinya sendiri. Mata sedikit merah, rahang masih tegang. Ia menghela napas, lalu berkata pada bayangannya, "Ya sudahlah, nanti juga baik-baik lagi." Ketika ia keluar dari kamar, aroma rendang semakin kuat. Dapur terlihat terang, bersih, dan hidup. Panci besar di atas kompor mengepulkan uap pelan. Ayu berdiri membelakangi pintu, mengenakan daster lengan panjang. Rambutnya diikat rapi. Gerakannya tenang, terukur, tidak tergesa. Bagas berhenti di ambang pintu, memperhatikan. Ada sesuatu yang berbeda, namun ia belum bisa menamainya. Ayu tidak tampak tergesa seperti biasanya, tidak pula tampak murung. Ia terlihat datar. "Ayu," panggil Bagas, suaranya serak oleh tidur dan sisa kelelahan emosi. Ayu menoleh. Wajahnya tenang. Tidak ada senyum, tidak ada kerut marah, tidak ada mata sembab yang biasanya muncul setelah ia menangis. Wajah itu seperti permukaan air yang terlalu tenang untuk pagi setelah badai. "Kamu sudah bangun," kata Ayu datar. Bagas mengangguk. "Itu rendang." "Iya," jawab Ayu singkat. Ia kembali mengaduk masakan di panci, memastikan santan tidak pecah. Bagas merasakan dadanya mengendur. Seperti yang ia duga, rendang adalah tanda. Tanda bahwa Ayu memilih diam, memilih mengalah, memilih kembali ke peran yang selama ini ia jalani. Ia duduk di kursi makan, memperhatikan Ayu menyiapkan meja. Piring-piring dikeluarkan, sendok ditata rapi, nasi hangat dikepulkan dari rice cooker. Ayu bahkan menyiapkan sambal dan lalapan, sesuatu yang jarang ia lakukan di pagi hari karena biasanya terlalu melelahkan. Meja itu tampak seperti meja hari raya kecil, bukan sarapan biasa. "Wah," kata Bagas sambil tersenyum tipis. "Lengkap banget." Ayu tidak menanggapi. Ia menuangkan rendang ke mangkuk saji, lalu menata semuanya dengan cermat. Gerakannya terlalu rapi, terlalu terkontrol. Jika Bagas lebih peka, ia akan menyadari bahwa ketenangan ini bukan ketenangan yang sama dengan sebelumnya. Namun Bagas lebih sibuk dengan perasaannya sendiri. Rasa lega karena konflik semalam tampaknya tidak berlanjut. Ayu duduk di kursi seberang. Ia melipat tangan di pangkuannya, menatap Bagas dengan pandangan yang tidak bisa Bagas baca. "Baguslah kau sadar," kata Ayu. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa nada manis, tanpa sindiran yang jelas. Namun Bagas menangkapnya sebagai sesuatu yang lain. "Iya," katanya cepat. "Aku juga kepikiran semalam. Kita sama-sama capek. Aku kebawa emosi." Ayu mengangguk kecil. Tidak membantah. Tidak menyela. Ia bangkit, mengambil nasi, dan menyendokkan rendang ke piring Bagas dengan porsi yang pas. Persis seperti yang Bagas suka. "Terima kasih," kata Bagas, lebih santai sekarang. Ayu kembali duduk. Ia tidak mengambil piring untuk dirinya sendiri. Ia hanya duduk dan memperhatikan Bagas mulai makan. Sendok pertama masuk ke mulut. Bagas mengunyah, matanya sedikit terpejam menikmati rasa yang akrab. "Enak," katanya. "Seperti dulu." Ayu mengangguk. "Aku masaknya pelan." Bagas tersenyum. Makanya empuk. Ia makan dengan lahap, tanpa menyadari bahwa Ayu tidak menyentuh apapun. Tidak menyadari bahwa di balik lengan panjang daster itu, lebam masih mengintai, tersembunyi. Tidak menyadari bahwa Ayu pagi ini tidak sedang berusaha memperbaiki apapun, melainkan sedang memastikan sesuatu. "Kamu nggak makan?" tanya Bagas setelah beberapa suap. "Nanti," jawab Ayu. Bagas mengangkat bahu. "Terserah." Ia kembali makan. Ayu memperhatikan setiap gerakannya. Cara ia menyuap, cara ia mengelap mulut, cara ia tampak begitu nyaman. Ada jarak aneh yang kini terasa jelas bagi Ayu. Jarak yang tidak lagi menyakitkan seperti semalam,
melainkan dingin dan jernih. Semalam, Ayu tidur tanpa kata, tanpa tangis yang terdengar. Pagi ini, ia bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena tidak bisa tidur, melainkan karena pikirannya terasa sangat jernih. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak terombang-ambing oleh kebingungan. Ada sesuatu yang mengeras di dalam dirinya, bukan amarah, melainkan keputusan yang belum ia ucapkan. Ia memasak rendang bukan karena ingin meminta maaf, bukan karena ingin berdamai. Ia memasak rendang karena ia tahu Bagas akan menafsirkan itu dengan caranya sendiri. Ia tahu Bagas akan merasa menang. Dan Ayu membiarkannya. "Kamu hari ini kerja?" tanya Bagas sambil menghabiskan nasi. "Iya," jawab Ayu. "Dari rumah." "Oh." Bagas mengangguk. "Aku mungkin pulang agak malam lagi." Ayu menatapnya. "Kenapa?" "Masih ada urusan kantor," jawab Bagas cepat. Terlalu cepat. Ayu tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya berkata, "Hati-hati di jalan." Kalimat itu terdengar seperti kalimat istri biasa. Namun bagi Ayu, itu bukan lagi doa, melainkan penutup pembicaraan. Ia berdiri, membereskan piring Bagas, mencucinya dengan tenang. Tidak ada gemetar di tangannya. Tidak ada sesak di dadanya. Luka di tubuhnya masih terasa. Namun luka itu kini seperti sesuatu yang terpisah dari pikirannya. Bagas bersiap-siap ke kantor. Ia mengenakan kemeja yang sudah tergantung rapi. Ayu membantunya merapikan kerah. Seperti biasa. Sentuhan itu singkat, netral. Bagas tidak menyadari bahwa Ayu berhati-hati agar lengannya tidak terlihat. "Jangan dibesar-besarin ya, soal semalam," kata Bagas sambil mengancingkan manset. "Kita sudah baikan." Ayu menatapnya. "Aku tidak membesarkan apapun." Jawaban itu membuat Bagas tersenyum puas. Ia menganggapnya sebagai tanda bahwa Ayu setuju. Sebelum keluar, Bagas berhenti sejenak di pintu. "Rendangnya mantap," katanya. "Terima kasih." Ayu mengangguk. "Sama-sama." Pintu tertutup. Suara motor menjauh. Rumah kembali sunyi. Ayu berdiri di tengah ruang tamu cukup lama. Ia tidak langsung membersihkan meja. Ia tidak langsung kembali ke dapur. Ia berdiri, menarik napas, lalu berjalan ke kamar mandi. Di sana, ia membuka lengan bajunya. Lebam keunguan terlihat jelas di bahu dan lengan atas. Ia menatapnya lama, tanpa rasa kaget, tanpa tangis. Ia kembali ke kamar, mengambil buku catatan kecil yang selama ini ia simpan rapi. Ia membuka halaman baru dan menulis dengan tulisan yang rapi dan tenang. "Pagi setelah dipukul. Rendang." Dia mengira aku mengalah. Ia menutup buku itu perlahan. Ada rencana yang mulai terbentuk, bukan sebagai skema licik, melainkan sebagai langkah-langkah sadar. Ayu tahu, jika ia langsung meledak, jika ia langsung menuntut, Bagas akan kembali mengamuk. Ia tahu, jika ia menangis dan memohon, ia hanya akan semakin kehilangan pijakan. Maka ia memilih peran yang paling Bagas pahami. Istri yang tenang. Istri yang sadar. Istri yang memasak rendang di pagi hari. Namun di balik ketenangan itu, ada jarak yang kini tidak bisa dijembatani lagi. Ayu tidak lagi berharap Bagas berubah. Ia tidak lagi berharap kejujuran datang dengan sendirinya. Ia sedang menunggu waktu yang tepat, bukan untuk menyerang, tetapi untuk memastikan ia tidak sendirian ketika kebenaran benar-benar dibuka. Pagi itu berlalu dengan tenang. Ayu bekerja dari rumah, menjawab surel, menyusun laporan, seolah tidak ada apa-apa. Jika seseorang melihatnya dari luar, mereka akan mengira hidupnya kembali normal. Namun di dalam dirinya, ada kesadaran baru yang menetap. Rendang pagi itu bukan tanda damai. Ia adalah pembuka. Dan pembaca yang mengikuti langkah Ayu pelan-pelan akan mulai curiga, seperti Bagas seharusnya, bahwa ketenangan ini terlalu rapi, terlalu terkendali, terlalu sadar untuk sekadar menjadi akhir dari luka semalam. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Dan pagi dengan aroma rendang itu hanyalah permulaan. Pintu rumah terbuka dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Bagas masuk dengan langkah tergesa, bahunya sedikit tegang. Napasnya masih berat seolah ia baru saja berdebat di luar atau menahan emosi sepanjang perjalanan pulang.
Jam dinding menunjukkan hampir pukul 10 pagi. Waktu yang tidak biasa baginya untuk kembali ke rumah setelah berangkat kerja. Namun pagi itu, rencananya berubah. Ada rapat yang dibatalkan, katanya. Ada urusan yang bisa ditunda. Yang tidak berubah hanyalah keyakinannya bahwa rumah ini masih berada dalam kendalinya. Aroma rendang kembali menyambutnya, lebih kuat daripada pagi tadi. Hangat, kaya, dan terlalu akrab. Bagas sempat tersenyum kecil. Ia menutup pintu, menggantungkan jaket, lalu melangkah ke arah ruang makan tanpa banyak pikir. Langkahnya terhenti. Di meja makan, kursi yang biasanya kosong kini terisi. Seorang perempuan duduk tegak di sana, mengenakan blus sederhana warna krem, rambutnya disisir rapi, tangannya terlipat kaku di atas meja. Wajah itu bukan wajah asing. Bagas mengenalnya terlalu baik. Wajah yang selama beberapa bulan terakhir hanya ia temui di luar rumah, di ruang yang tidak seharusnya bercampur dengan kehidupan ini. Nadira. Dunia seperti berhenti sejenak. Suara jam dinding terdengar terlalu keras. Detak jantung Bagas berdentum di telinganya sendiri. Apa-apaan ini? Teriak Bagas tiba-tiba. Suara itu pecah, tinggi, nyaris histeris. Tidak ada kontrol. Tidak ada upaya menahan diri. Teriakan itu mengguncang ruang makan yang selama ini jarang menjadi saksi ledakan emosi sebesar itu. Nadira tersentak. Wajahnya langsung pucat. Ia berdiri setengah, lalu duduk kembali karena lututnya terasa lemas. Bagas, suaranya bergetar. Ini maksudnya apa? Ayu berdiri di sisi meja, meletakkan piring terakhir dengan gerakan pelan. Ia tidak terkejut. Tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya ketika teriakan Bagas menggema. Ia hanya menegakkan punggung, lalu berkata dengan suara datar namun jelas, "Tolong jaga nada bicaramu." Bagas menoleh tajam ke arahnya. "Kamu gila, Ayu? Kamu bawa dia ke sini? Ke rumah kita?" "Rumah kita." Kata itu meluncur begitu saja. Ironis, hampir lucu bagi Ayu. "Silakan duduk dulu," kata Ayu, seolah sedang menyambut tamu yang datang tanpa janji. "Sarapan hampir dingin. Kamu pikir ini waktunya makan?" Bagas melangkah mendekat, tangannya mengepal. Wajahnya merah. Ini keterlaluan. Nadira bangkit berdiri sepenuhnya sekarang. Matanya bergerak cepat dari Bagas ke Ayu, lalu ke meja makan yang tertata rapi. Ada rendang, nasi hangat, sayur, sambal. Semua terlihat terlalu normal untuk situasi yang jelas-jelas tidak normal. "Ayu?" Nadira menatap Ayu dengan suara lirih. Aku nggak tahu kalau ini." "Silakan duduk, Nadira," potong Ayu lembut. Ia menyebut nama itu dengan tenang, tanpa penekanan, tanpa nada marah. "Kamu tamu di rumah ini." Bagas tertawa pendek, terdengar lebih seperti tercekik. "Tamu? Dia bukan tamu. Dia." "Apa?" Ayu menatap Bagas langsung. Tatapannya lurus, tidak berkedip. "Selesaikan kalimatmu." Bagas terdiam. Dadanya naik turun. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Untuk pertama kalinya sejak masuk rumah, ia terlihat kehilangan kata. Nadira menelan ludah. "Bagas, tolong jelaskan. Aku datang ke sini karena kamu bilang istrimu ingin bicara baik-baik. Kamu bilang ini penting." Bagas menoleh padanya dengan mata membelalak. "Aku nggak pernah." "Kamu bilang ini soal pekerjaan," lanjut Nadira cepat, suaranya mulai bergetar. "Kamu bilang Ayu ingin memastikan sesuatu supaya tidak ada salah paham." Bagas kembali menatap Ayu. "Kamu bohongi aku." Ayu menarik kursi dan duduk perlahan. Ia melipat tangan di atas meja, persis seperti tuan rumah yang siap memulai percakapan penting. "Aku tidak berbohong," katanya tenang. "Aku hanya mengundang." Bagas menggeleng keras. "Ini gila. Kamu sengaja mempermalukan aku." "Mempermalukan?" Ayu mengulang kata itu pelan. "Aku hanya menyatukan orang-orang yang seharusnya saling mengenal." Nadira tampak semakin kebingungan. Matanya berkaca-kaca. "Bagas, apa maksudnya ini? Kenapa aku diundang ke rumahmu tanpa aku tahu kenyataannya?" Bagas mendekat ke meja,
mencondongkan tubuh ke arah Ayu. Hentikan ini sekarang. Ayu tidak mundur. Kenapa? Kita bisa bicara berdua, desis Bagas. Kamu tidak berhak melibatkan dia. Ayu tersenyum kecil. Senyum itu tipis, tidak hangat. Aku istrimu. Rumah ini juga rumahku. Aku berhak mengundang siapapun. Bagas mengangkat tangannya, hampir seperti ingin membanting meja. Nadira tersentak lagi, langkahnya mundur satu. Ketegangan di udara terasa begitu padat, seolah satu kata salah bisa meledakkan semuanya. Aku nggak ngerti, kata Nadira dengan suara pecah. Bagas, kamu bilang semuanya baik-baik saja. Kamu bilang. Diam, bentak Bagas spontan. Suara itu membuat Nadira terhenyak. Matanya membesar. Ada ketakutan yang nyata di sana. Ketakutan yang selama ini hanya Ayu rasakan sendirian. Ayu berdiri. Jangan bentak tamuku. Bagas menoleh dengan cepat. Tamu? Dia bukan tamu. Di rumah ini, dia tamu. Ulang Ayu, lebih tegas sekarang. Dan kamu, sedang duduk di meja makan yang aku siapkan. Hening jatuh sejenak. Napas Bagas terdengar berat. Nadira berdiri kaku, tidak tahu harus duduk atau pergi. Ayu melangkah ke arah Nadira dan menarikan kursi dengan sopan. Duduklah, katanya lembut. Aku tidak akan menyakitimu. Kalimat itu membuat Bagas membeku. Ayu, katanya perlahan, nada suaranya berubah. Ada ketakutan yang mulai merembes. Apa yang kamu rencanakan? Ayu menatapnya lama. Tatapan itu bukan tatapan marah, bukan tatapan dendam. Itu tatapan seseorang yang sudah berhenti berharap. Aku hanya ingin kita sarapan bersama, jawab Ayu. Untuk pertama kalinya dengan jujur. Nadira akhirnya duduk, meski tangannya gemetar. Aku tidak tahu kalau kamu sudah menikah dengan cara seperti ini, katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Bagas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menghela napas panjang, lalu menurunkannya kembali. Ini salah paham. Kalian berdua salah paham. Ayu menoleh ke arah Nadira. Apa yang kamu tahu tentang suamiku? Nadira terkejut dengan pertanyaan itu. Aku tahu dia sudah menikah. Dia bilang hubungannya renggang. Dia bilang istrinya dingin. Potong Ayu pelan. Nadira terdiam. Wajahnya memerah. Dia bilang istrinya sibuk, tidak lagi peduli. Ayu mengangguk kecil. Dan kamu percaya? Nadira menunduk. Aku tidak tahu kalau dia pulang ke rumah dan... Bagas membanting telapak tangannya ke meja. Cukup. Sendok dan piring bergetar. Rendang bergoyang di mangkuk saji. Ayu tidak bergeming. Kamu tidak akan mengendalikan percakapan ini lagi, katanya pelan tapi tegas. Tidak hari ini. Bagas menatap Ayu dengan mata yang mulai liar. Kamu mau apa sebenarnya? Ayu menarik napas. Aku ingin kamu duduk. Dan kalau aku tidak mau? Kalau kamu tidak mau, Ayu menatapnya tanpa gentar. Aku akan tetap bicara. Hening kembali turun. Nadira meremas ujung blusnya. Dadanya terasa sesak. Ia merasa seperti terjebak di antara dua orang yang memiliki sejarah panjang. Sejarah yang tidak ia pahami sepenuhnya namun mulai ia rasakan dampaknya. Aku minta maaf, kata Nadira tiba-tiba. Suaranya pecah. Aku benar-benar tidak tahu. Ayu menoleh padanya. Aku tahu. Bagas tertawa pahit. Lihat, dia minta maaf. Sudah cukup, kan? Belum, jawab Ayu singkat. Kata itu menggantung di udara, berat, penuh makna. Bagas merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kemarahan, bukan rasa bersalah, melainkan kehilangan kendali yang mutlak. Ia tidak lagi tahu apa langkah berikutnya. Rumah ini, meja ini, perempuan di depannya, semuanya terasa asing. Ayu berdiri tegak di ujung meja. Nadira duduk kaku di satu sisi. Bagas berdiri di sisi lain, napasnya tersengal. Di titik itulah, pembaca akan merasakan puncak pertama cerita ini. Bukan karena teriakan Bagas semata, bukan karena kehadiran Nadira di meja makan, melainkan karena pergeseran kuasa yang halus namun tak terbantahkan.
Untuk pertama kalinya, Bagas tidak memegang kendali. Untuk pertama kalinya, Ayu tidak diam. Dan di meja makan itu, di antara aroma rendang yang masih hangat dan piring-piring yang belum tersentuh, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan mulai terbuka. Pintu rumah kembali terbuka. Kali ini dengan suara yang jauh lebih pelan, hampir sopan. Namun justru suara itulah yang membuat Bagas menoleh dengan refleks yang kaku. Seolah nalurinya menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar sedang masuk ke wilayah yang selama ini ia anggap aman. Ayu tidak bergerak dari posisinya di ujung meja makan. Ia berdiri dengan punggung tegak, kedua tangannya bertumpu ringan di sandaran kursi. Wajahnya tetap tenang, seolah kedatangan siapapun tidak akan mengubah ritme yang sudah ia tentukan sejak pagi. Orang pertama yang masuk adalah Bu Ratna. Langkah perempuan itu pelan tapi mantap. Ia mengenakan kebaya sederhana warna gelap, tas kain tergantung di bahu. Matanya langsung menyapu ruangan, meja makan, Bagas yang berdiri dengan wajah kusut, dan seorang perempuan muda yang duduk kaku dengan mata sembab. Bu Ratna berhenti tepat di ambang ruang makan. "Ayu," panggilnya pelan. Ayu menoleh. "Ibu." Satu kata itu cukup membuat tenggorokan Bagas mengering. Ia tidak menyangka, tidak memperhitungkan ini. Ia selalu yakin Ayu tidak akan melibatkan ibunya, tidak akan membuka pintu rumah tangga mereka ke dunia luar. Bu Ratna melangkah masuk lebih jauh. Tatapannya kini tertuju pada Bagas. Tatapan seorang ibu yang tidak sedang marah, tapi jauh lebih berbahaya, penuh perhitungan dan kesadaran. "Ada apa ini?" tanya Bu Ratna, suaranya tenang. Sebelum siapapun sempat menjawab, pintu kembali terbuka. Bu Sulastri masuk dengan langkah cepat, hampir tergesa. Wajahnya sudah menunjukkan ketidaksabaran bahkan sebelum ia memahami situasi. Begitu melihat Bagas, rautnya berubah. "Bagas," katanya tajam. "Kamu kenapa berdiri begitu?" Matanya kemudian menangkap sosok Nadira. Dahi Bu Sulastri langsung berkerut. "Siapa dia?" Bagas membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehabisan kata. Ayu melangkah ke depan satu langkah. "Silakan duduk dulu," katanya sopan, ditujukan pada kedua ibunya. "Kita bicara pelan-pelan." "Bicara apa?" Bu Sulastri mendengus. "Ini rumah tangga kalian. Tidak perlu diramaikan." Kalimat itu membuat Nadira menunduk semakin dalam. Jari-jarinya saling bertaut kuat, seolah berpegangan pada sesuatu yang tidak terlihat. Belum sempat ketegangan mereda, suara langkah kaki lain terdengar. Kali ini lebih berat, lebih terukur. Seorang pria berseragam polisi masuk, diikuti oleh pria lain dengan setelan rapi dan map hitam di tangannya. "Selamat pagi," kata pria berseragam itu dengan suara tenang. "Saya Kompol Rendra Mahardika." Bagas mundur setengah langkah. "Apa-apaan ini, Ayu?" Suaranya naik, panik mulai merembes. "Kamu panggil polisi ke rumah kita?" Ayu menatapnya. "Aku mengundang saksi." Raka Wibisono mengangguk sopan ke arah semua orang. "Saya pengacara keluarga Ayu." Bu Sulastri membelalak. "Pengacara? Ayu, kamu keterlaluan." Bu Ratna tidak langsung bicara. Ia memperhatikan wajah Ayu lebih saksama sekarang. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat dadanya mengeras. Bayangan lebam yang tidak sepenuhnya tertutup, gerak bahu yang sedikit kaku. "Ayu," suara Bu Ratna berubah. "Lenganmu kenapa?" Hening jatuh seperti beban berat. Bagas menoleh cepat. "Itu cuma..." "Diam," potong Ayu pelan, tapi tegas. Satu kata itu membuat ruangan membeku. Ayu membuka sedikit lengan bajunya. Lebam keunguan terlihat jelas. Tidak dramatis, tidak dilebih-lebihkan. Hanya fakta. Nadira mengangkat wajahnya dengan mata membesar. "Ya Tuhan." Bu Ratna menutup mulutnya sendiri, napasnya tercekat. Bu Sulastri berdiri kaku, wajahnya berubah pucat lalu merah. "Bagas," katanya pelan tapi bergetar. "Apa ini?" Bagas menggeleng cepat. "Itu salah paham. Kami bertengkar, dia jatuh." Kompol Rendra melangkah setengah langkah ke depan. "Pak Bagas, saya minta Anda tenang. Ini urusan keluarga.
bentak Bagas. Tidak, jawab Rendra tegas. Kekerasan bukan urusan privat. Kata itu jatuh seperti palu. Ayu kembali menurunkan lengannya. Ia tidak menangis. Ia tidak bergetar. Justru ketenangannya membuat situasi terasa semakin menekan. Aku tidak ingin berteriak, kata Ayu. Aku juga tidak ingin membalas. Aku hanya ingin semua orang yang selama ini ada di sekeliling kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nadira berdiri perlahan. Suaranya gemetar. Bagas, kamu bilang kamu tidak pernah menyentuhnya. Bagas menatap Nadira, lalu ibunya, lalu polisi. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Aku hilaf. Hilaf. Bu Ratna mengulang, nadanya dingin. Hilaf itu sekali. Ini bukan satu. Ayu mengeluarkan buku catatan kecil dari tasnya. Meletakkannya di meja. Ini jam pulangmu. Alasanmu. Perubahanmu. Dan ini, ia membuka halaman lain. Tanggal pertama kali aku didorong. Raka membuka mapnya. Kami tidak meminta keputusan hari ini. Kami hanya mencatat. Bu Sulastri terduduk. Ayu, kamu tega mempermalukan keluarga kami. Ayu menoleh perlahan. Bu, aku tidak mempermalukan siapapun. Aku hanya berhenti menutupi. Nadira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, bukan karena cinta, tapi karena kesadaran bahwa ia juga telah dijadikan alat. Aku minta maaf, katanya pada Ayu. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku benar-benar tidak tahu. Ayu mengangguk. Aku tahu kamu tidak tahu segalanya. Bagas berdiri di tengah ruangan, terpojok, napasnya berat. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi suara yang bisa ia gunakan untuk menekan. Kompol Rendra menutup buku catatannya. Kami akan melanjutkan sesuai prosedur. Tidak ada borgol hari itu. Tidak ada keputusan final. Namun pagi itu, sesuatu yang jauh lebih besar telah runtuh. Meja makan itu tidak lagi sekadar meja. Ia telah menjadi saksi. Dan ketika semua orang akhirnya duduk dalam keheningan yang canggung, satu hal menjadi jelas bagi semua yang hadir, terutama Bagas. Kendali telah berpindah tangan, dan tidak akan pernah kembali seperti semula. Bab ini tidak memberi kelegaan. Ia hanya membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Dan di balik pintu itu, konsekuensi sedang menunggu. Ruangan itu terasa lebih sempit setelah semua orang duduk. Bukan karena kursinya kurang, melainkan karena udara dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Ketegangan, rasa malu, ketakutan, dan kebenaran yang tak bisa ditarik kembali. Meja makan yang sejak pagi disiapkan dengan rapi kini menjadi pusat dari segala arah pandang. Seolah setiap orang di sana dipaksa berhadapan bukan hanya dengan satu sama lain, tetapi dengan diri mereka sendiri. Bagas duduk paling ujung. Punggungnya membungkuk sedikit. Kedua tangannya bertumpu di lutut. Ia tidak lagi berteriak. Tidak lagi menguasai ruangan dengan suaranya. Kini ia hanya mengawasi, seperti binatang yang terpojok, mencari celah yang semakin menyempit. Kompol Rendra memecah keheningan. Bu Ayu, katanya tenang, saya perlu memastikan satu hal. Apakah ibu ingin membuat pernyataan resmi hari ini? Ayu menatap meja. Serat kayu yang selama ini ia bersihkan setiap pagi tampak jelas. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Saya ingin semuanya dicatat, jawabnya. Tapi saya belum memutuskan langkah akhir. Bagas mendongak cepat. Kamu dengar itu, kan? Katanya, nada suaranya mencoba kembali menguasai keadaan. Dia belum memutuskan apa-apa. Raka Wibisono menoleh padanya. Pak Bagas, sebaiknya Anda tidak menyimpulkan sendiri. Bu Ratna menggenggam tangan Ayu di bawah meja. Sentuhan itu sederhana, namun penuh makna. Ayu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak pagi, dadanya terasa sedikit berat. Bukan karena ragu, melainkan karena semua mata kini tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Nadira duduk berseberangan. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia tidak lagi berusaha menenangkan diri. Tangisnya sudah berhenti, digantikan oleh ekspresi kosong seseorang yang sedang memproses runtuhnya kepercayaan. Aku mau bicara, kata Nadira tiba-tiba, suaranya lirih namun jelas.
Semua mata beralih padanya. Apa yang kamu mau katakan? Tanya Ayu, nadanya tetap tenang. Nadira menelan ludah. Aku tidak tahu soal kekerasan itu. Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah datang sejauh ini. Ia menoleh ke arah Bagas, matanya berkaca-kaca. Kamu bilang aku berbeda. Kamu bilang kamu tidak pernah bahagia di rumah. Bagas memalingkan wajah. Aku bilang apa yang kamu mau dengar. Kalimat itu jatuh seperti pisau. Nadira terdiam, seolah baru benar-benar memahami posisinya. Ia bukan pengecualian. Ia hanya pelarian. Aku bukan korban utama di sini, lanjut Nadira pelan. Tapi aku juga tidak ingin diam. Bu Sulastri menggeleng keras. Kamu tidak perlu ikut campur. Ini urusan keluarga kami. Bu, Nadira menatapnya dengan mata merah. Saya dilibatkan sejak awal. Tanpa sepengetahuan saya sepenuhnya, tapi tetap dilibatkan. Kompol Rendra mencatat sesuatu. Pernyataan Anda penting. Bagas berdiri mendadak. Kursinya bergeser keras ke lantai. Cukup. Ini sudah kelewatan. Apa yang kelewatan? Tanya Ayu perlahan. Ia berdiri menghadap Bagas. Kenyataan. Bagas tertawa pendek, putus asa. Kamu sudah menjebakku. Kamu puas sekarang. Ayu menatapnya lama. Aku tidak menjebakmu. Aku hanya berhenti melindungimu. Kalimat itu membuat Bu Ratna menghela napas berat. Bu Sulastri menutup wajahnya dengan telapak tangan. Tidak ada lagi pembelaan yang bisa terdengar masuk akal. Raka membuka mapnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ini hasil dokumentasi awal. Foto, catatan waktu, dan saksi potensial. Belum kami serahkan secara resmi. Bagas mendekat satu langkah. Kamu sudah sejauh ini. Ayu mengangguk. Aku sudah terlalu lama diam. Kompol Rendra berdiri. Saya sarankan, untuk hari ini, semua pihak menenangkan diri. Tidak ada penahanan sekarang, tapi ini bukan akhir. Kata itu menggantung, berat. Nadira berdiri perlahan. Aku akan pergi, katanya. Ia menatap Ayu. Aku minta maaf. Bukan karena aku ingin dimaafkan, tapi karena aku tidak ingin menjadi bagian dari kebohongan ini lagi. Ayu mengangguk. Terima kasih sudah jujur. Nadira melangkah ke pintu tanpa menoleh lagi pada Bagas. Setelah pintu tertutup, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Namun keheningan ini berbeda. Ia tidak lagi menekan Ayu. Justru Bagas yang tampak semakin kecil di kursinya. Bu Ratna berdiri. Ayu ikut ibu dulu. Bagas menoleh cepat. Dia istri saya. Ayu menatapnya. Aku masih istrimu, katanya pelan. Tapi aku bukan milikmu. Tidak ada teriakan setelah itu. Tidak ada bantahan. Hanya napas yang tertahan dan mata yang menghindar. Hari itu berakhir tanpa kesimpulan. Tidak ada keputusan final. Tidak ada penutup yang rapi. Namun satu hal sudah berubah selamanya. Ayu tidak lagi sendirian, dan Bagas tidak lagi bisa bersembunyi di balik sunyi. Dan di antara semua itu, pertanyaan terbesar belum terjawab, bukan tentang hukum, bukan tentang rumah tangga, melainkan tentang apa yang akan Ayu pilih setelah kebenaran akhirnya berdiri di hadapannya, tanpa pelindung apapun. Rumah Bu Ratna terasa berbeda bagi Ayu sore itu. Bukan karena susunannya, bukan pula karena aroma kayu tua yang selalu mengingatkannya pada masa kecil, melainkan karena untuk pertama kalinya ia duduk di ruang tamu itu tanpa membawa beban untuk menjelaskan apapun. Tidak ada pertanyaan yang memojokkan. Tidak ada desakan untuk memaafkan. Hanya kehadiran seorang ibu yang duduk di sampingnya, diam, namun utuh. Ayu memandang keluar jendela. Langit sore berwarna pucat, seolah belum memutuskan akan gelap atau tetap terang. Keadaan itu terasa akrab baginya. Sejak pagi, hidupnya berada di wilayah yang sama, menggantung, belum memilih sisi. Bu Ratna menyeduh teh. Suara air panas bertemu daun teh terdengar pelan. Ia menaruh cangkir di hadapan Ayu tanpa berkata apapun. Tidak ada kalimat penghiburan klise. Tidak ada nasihat panjang. Hanya teh hangat dan ruang untuk bernapas. Kamu capek, kata Bu Ratna akhirnya. Ayu mengangguk. Iya. Bukan capek badan, lanjut ibunya.
Capek bertahan. Ayu menunduk. Kata-kata itu sederhana, namun tepat mengenai sesuatu yang selama ini sulit ia akui. Bertahan memang melelahkan. Terlebih ketika bertahan berarti meniadakan diri sendiri, hari demi hari. Ponsel Ayu bergetar di meja. Nama Bagas muncul di layar. Ayu tidak langsung mengangkatnya. Ia menatap nama itu lama, seolah huruf-hurufnya kini memiliki bobot yang berbeda. Bu Ratna melirik sekilas, lalu kembali menatap tehnya. Kamu tidak harus menjawab sekarang. Ayu menekan tombol bisu. Ponsel itu diletakkan terbalik. Di sisi lain kota, Bagas duduk sendirian di ruang tamu rumah yang kini terasa asing. Kursi yang biasa ia duduki masih berada di tempat yang sama, namun tidak lagi terasa miliknya. Setiap sudut rumah menyimpan jejak pagi itu, meja makan yang menjadi saksi, aroma rendang yang kini berubah menjadi bau dingin sisa masakan. Ia memijat pelipisnya. Kepalanya berdenyut. Bukan karena sakit fisik, melainkan karena sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa suaranya tidak lagi menentukan akhir percakapan. Ia bisa berteriak, bisa membanting pintu, namun dunia tidak lagi berhenti untuk mendengarnya. Ia mengirim pesan singkat. Kita perlu bicara. Tidak ada balasan. Bagas berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu duduk kembali. Ada ketakutan yang pelan-pelan naik ke permukaan. Bukan takut dihukum, bukan takut dicemooh, melainkan takut ditinggalkan tanpa kesempatan memperbaiki citra yang selama ini ia bangun. Sementara itu, di tempat lain, Nadira duduk di dalam taksi, menatap jalan yang bergerak mundur. Tangannya gemetar ringan. Ia membuka ponsel, membaca ulang pesan-pesan lama yang kini terasa seperti kebohongan yang ditulis rapi. Kata-kata manis, janji samar, keluhan tentang rumah tangga, semuanya kini kehilangan makna. Ia menghapus satu persatu, berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Ada rasa malu yang menekan dadanya, namun juga kelegaan kecil. Untuk pertama kalinya, ia memilih tidak menjadi bagian dari cerita orang lain. Kembali ke rumah Bu Ratna, Ayu berdiri dan berjalan ke kamar tamu. Ia membuka koper kecil yang ibunya siapkan. Isinya tidak banyak, beberapa pakaian, perlengkapan kerja, buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Ia menyentuh sampul buku itu, lalu membukanya. Halaman terakhir masih kosong. Ia menutupnya kembali. Belum sekarang. Malam turun perlahan. Bu Ratna mengetuk pintu kamar. Makan sedikit. Ayu keluar, duduk di meja kecil. Makanan terasa hambar, namun ia memaksakan beberapa suap. Bukan karena lapar, melainkan karena ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih mampu merawat tubuh yang selama ini sering ia abaikan. Besok, kata Bu Ratna pelan, kita bisa atur langkah pelan-pelan. Ayu mengangguk. Aku belum siap memutuskan. Itu tidak apa-apa, jawab ibunya. Yang penting kamu tidak kembali diam. Kata diam menggema lebih lama dari yang lain. Ponsel Ayu kembali bergetar. Kali ini pesan dari Raka. Saya sudah siapkan opsi. Tidak perlu terburu-buru. Ayu membalas singkat. Terima kasih. Di kamar, ia berbaring menatap langit-langit. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan yang dramatis. Hanya kelelahan yang jujur dan kesadaran baru. Hidupnya tidak harus diselesaikan malam ini. Di rumah yang dulu ia sebut rumah, Bagas mematikan lampu ruang tamu satu persatu. Gelap datang cepat. Ia duduk di tepi ranjang, menatap sisi kosong tempat Ayu biasa tidur. Ia ingin mengatakan banyak hal, permintaan maaf, janji berubah, pembelaan diri. Namun semuanya terdengar seperti gema yang terlambat. Malam itu tidak memberi jawaban kepada siapapun. Ayu terpejam, bukan untuk melupakan, melainkan untuk mengumpulkan tenaga. Di antara tarikan napas yang pelan, ia tahu satu hal dengan pasti. Apapun yang akan ia pilih, ia tidak akan kembali menjadi perempuan yang hanya bertahan dalam diam.